Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan saya di Adin Design. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel ya. Pertama-tama kita pergi ke Start menu yang ada di pojok kiri bawah sini. Klik Start. Nah, berikutnya cari Microsoft Excel. Ini Excel, kita klik Excelnya, tunggu sampai kebuka ya. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Excel. Berikutnya adalah akan saya bahas mengenai menu-menu yang ada di Microsoft Excel ya. Nah, sini sudah terbuka Microsoft Excel-nya. Kita tinggal ini menu awal ya, tampilan awal Microsoft Excel ketika dibuka akan seperti ini. Dan di sini ada beberapa menu yang dapat kita gunakan, yang dapat kita yang dapat kita gunakan. Di sini ada menu new ya, new di sini adalah di sini ada beberapa template ya. Di sini ada template, salah satunya ini ada welcome to Excel. Nah, ini beberapa template yang sudah ada. Ketika kita akan menggunakan template yang lain, kita bisa mengkliknya di tombol atau button more template ini ya. Kita klik sini, tunggu sampai muncul beberapa template yang dapat kita gunakan. Nah, sini ada beberapa template yang dapat kita gunakan sesuai keinginan kita ya, atau sesuai kebutuhan kita. Contoh saya kali ini akan menggunakan template yang lebih kompleks terlebih dahulu. Saya akan menggunakan template yang blank template atau blank workbook ya, ini template yang kosong. Defaultnya ya, klik. Nah di sini terdapat beberapa menu ya. Di sini ada beberapa menu. Ini menu, ini adalah submenu dari Microsoft Excel ya, dari home. Tadi file, di sini ada home, new, open. Di sini adalah untuk membuat workbook baru. Yuk, workbook baru. Nah, ini ada open. Open di sini adalah untuk membuka lembar kerja yang sudah kita buat atau yang sudah kita kerjakan dan sudah kita tutup ya. Berikutnya ada menu info. Nah, di sini menu info ini adalah mengenai informasi mengenai Microsoft Excel tersebut ya. Nah, kemudian ada menu save. Save di sini adalah ada save as ya. Apa bedanya save dengan save as? Save adalah untuk menyimpan menyimpan lembar kerja ya, lembar kerja yang belum tersimpan sebelumnya atau lembar kerja baru ya, lembar kerja baru. Nah, kita menggunakan save, dan setelah mengklik save itu nanti kita akan memberikan nama dari hasil kerja kita ya. Nah, sedangkan save as adalah untuk menyimpan lembar kerja yang sebelumnya sudah dibuka dan akan kita duplikat ya. Kita duplikat file tersebut dengan nama yang berbeda. Nah, makanya kita menggunakan menu save ya, menu save as di sini ya. Kalau kita menggunakan save berarti lembar kerja sebelumnya yang sudah dibuka, yang kita edit, berarti kita akan menimpa lembar kerja yang sebelumnya. Nah, sedangkan save as, misalnya lembar kerja yang sebelumnya tidak akan terubah ya, tidak akan berubah, dan untuk menduplikasinya dengan lembar kerja yang baru atau dengan hasil kerja yang baru, maka kita menggunakan menu save as di sini ya. Nah, berikutnya ada stories di sini adalah di mana
kita sebelumnya sudah membuka atau membuat lembar kerja, beberapa lembar kerja ya yang sudah disimpan, maka akan terdapat di dalam menu historis. Berikutnya ada menu print. Nah, print di sini adalah untuk memprint atau mencetak lembar kerja ke dalam sebuah printer ya. Jadi nanti hasil lembar kerja kita yang sudah kita kerjakan, ketika kita akan mencetaknya, kita menggunakan menu print di sini ya. Nah, berikutnya ada menu share. Share di sini submenu share di sini adalah untuk men-share ya. Ini menu share di sini tergantung tergantung versi dari Microsoft Office tersebut. Jadi ada beberapa versi dari Microsoft Office, dari mulai mungkin sebelumnya kita yang baru aja kita misal dari Microsoft Office 2007 ya, 2013, 2016 ya. Itu ada beberapa Microsoft Office, dan sekarang yang baru adalah versi Office versi 346 ya. Oke. Nah, untuk menu share di sini, kalau di Office 2006 dan 346 itu mungkin ada, 2013 juga ada, sedangkan 2007 ke bawah mungkin ini tidak ada ya. Nah, berikutnya ada menu export. Export di sini adalah menu untuk mengekspor kerja kita atau hasil kerja kita ke dalam sebuah file di luar file Excel ya. Kalau Excel itu ekstensinya adalah XLS atau XLSX, itu untuk versi yang baru ya. Kalau XLS itu versi 2007 ke bawah, sedangkan untuk 2013 ke atas itu sudah ada ekstensinya di belakangnya tambahan X ya. Nah, jadi yang tadinya XLS menjadi XLSX ya. Nah, itu versi 2013 ke atas. Dan versi 2013 ke atas tidak bisa kebuka di versi 2007 ke bawah ya. Sedangkan untuk 2007 ke bawah bisa dibuka di Microsoft Office 2013 ke atas. Nah, oke. Berikutnya ada menu publish. Nah, publish pun juga di sini sama ya dengan share. Share, export, publish sebenarnya ini tambahan menu baru di Microsoft Office dari 2013 ke atas ya. Sedangkan untuk close di sini adalah ini adalah menu untuk meng-close atau menutup lembar kerja kita, atau ketika kita sudah selesai membuat lembar kerja kita, sudah menyimpannya, baru klik menu close di sini ya. Atau sama halnya dengan kita mengklik tombol X, tanda X di sini ya. X, nah ini close, ini juga sama close ya. Oke, tuh. Oke, berikutnya saya akan membahas menu home ya. Nah, tapi sebelum membahas menu berikutnya masuk home, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat ya tampilan yang ada di Microsoft Excel ya. Nah, di sini ada beberapa, misal di sini ada menu ya. Di sini ini adalah submenunya, sedangkan ini adalah sheet ya atau sel. Sel ini menandakan sel yang aktif ya. Ini kolom ini adalah kolom untuk menandakan sel yang aktif. Contohnya sini adalah sel. Sel di sini adalah paduan dari antara row dan kolom. Row itu adalah sel yang berjajar ke samping ya, samping, sedangkan kolom itu adalah row itu adalah sel yang berjajar ke bawah secara vertikal atau horizontal, sedangkan kolom adalah sel yang berjajar ke searah dengan berjajar ke samping atau
horizontal ya, samping atau horizontal, sedangkan ini adalah row ke atas ya, secara vertikal ya, ke atas atau ke bawah secara vertikal. Nah, berikutnya di sini ada sheet ya. Ini nama sebuah sheet. Sheet itu adalah lembar kerja yang sedang aktif di sini. Ini adalah namanya sheet. Nah, sheet berikutnya selain dari sheet ada juga di sini kolom yang namanya formula ya. Ini adalah formula. Kolom formula. Formula di sini adalah sebuah menu untuk membuat namanya formula atau rumus ya, rumus dari sebuah Excel. Contohnya kita akan menambahkan suatu angka dari sel yang satu dengan sel yang lainnya. Contoh, saya akan berikan contoh di sini. Misal di sini di sel pertama, sel A2. Nah, di sini A2 namanya. A2 itu adalah ini sel ini yang namanya kolom ya. Kolom itu ditandai dengan huruf ditandai dengan huruf A sampai terakhir itu XFD ya. Ini adalah kolom. Sedangkan untuk row, nah ini row itu ke bawah ditandai dengan angka ya, dimana jumlah row di Excel kurang lebih terdapat terdapat berapa? 1.048.576 row ya, row. Nah, row atau baris kurang lebih segini ya jumlahnya. Oke, berikutnya saya akan mencontohkan sebuah formula di sini. Di sini misal saya di sel A1, sel A1 itu adalah perpaduan antara row dan kolom, itu namanya sel ya. Sel di sini saya akan mengetikkan sebuah angka, misal angka 1, dan di sel B1 misalnya angka 2. Nah, sedangkan untuk hasilnya, untuk formulanya saya akan membuat formula di sini di sel C1 ya. Contoh, misalkan saya akan menambahkan angka yang ada di sel A1 dengan angka yang berada di sel B1 ya. Misal saya akan menjumlahkan angka tersebut. Contohnya formulanya seperti ini. Sama dengan sel A1 ya, sel A1, atau kita bisa mengetiknya dengan A1 ya. A1, atau kita bisa mengklik sel tersebut ya dengan klik ya. Berikutnya kita tambahkan operator. Operator itu operator bilangan itu salah satunya tambah, plus, minus, atau kurang ya, plus, minus atau kurang, atau sama bagi ya. Itu operator dasar dari penjumlahan, operator dasar matematik ya. Misal tambah B1. Nah, kita tinggal enter. Untuk hasilnya kita tinggal enter, dan inilah hasilnya ya. 1 ditambah 2 berarti sama dengan 3. Nah, ini adalah formula. Sedangkan dari formula di sini ya, formula di sini kita bisa menggunakan fx di sini. Set formula ya. Set formula di sini ada beberapa menu ya. Misalnya ini ada sum, ada average, ada if, ada hyperlink, count, mark, sin. Nah, ini contoh ya, contoh dari formula. Ini most recent, di sini ada all, all ada ABS dan lainnya. Mungkin saya tidak akan membahas secara keseluruhan mengenai operator di sini. Minimal saya akan menerangkan contoh dasar untuk menggunakan sebuah formula. Inilah contohnya ya, seperti ini. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai beberapa submenu dari home ya.
Ini dari sini udah sekilas sudah saya terangkan. Di sini ada menu, menu, ada navigasi ya. Navigasi itu ada navigasi untuk apa, sel, dan ini ada nama untuk sebuah sheet ya. Ini nama sheet, ini adalah lembar kerja. Nah, lembar kerja ini yang ini ya, kerja. Oke. Berikutnya saya akan membahas ini. Di sini ada beberapa menu atau submenu dari home. Ini ada paste. Nah, paste di sini adalah mungkin sebelumnya kita pernah belajar mengenai Microsoft Word ya, Microsoft Word. Nah, Microsoft Word di sini ini hampir sama sebenarnya menu-menu di sini. Mungkin menu dasar dari sebelum Microsoft itu untuk tipografi atau penulisan ini hampir sama ya, hampir sama di sini. Contohnya ada paste ya, ada cut. Nah, sini cut. Paste ini adalah untuk mempaste atau menduplikasi sebuah teks yang sudah kita copy sebelumnya ya. Ini contohnya dengan menggunakan shortcut. Untuk paste itu bisa menggunakan Ctrl V. Sedangkan untuk mengcopy-nya kita bisa menggunakan sebuah shortcut atau menekan tombol Ctrl bersamaan dengan C itu untuk mengcopy. Sedangkan untuk mempaste-nya adalah kita bisa menekan tombol di keyboard secara bersamaan dengan menekan tombol Ctrl plus V ya, V. Ini contoh, saya akan mengcopy angka 1, Ctrl C, dan mempastenya di sel A4, Ctrl V. Nah, ini adalah contoh paste. Berikutnya cut. Pertanyaannya, cut dengan paste apa bedanya? Nah, sedangkan kalau paste itu adalah seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, paste itu adalah untuk menduplikasi ya. Untuk menduplikasi sebuah teks atau yang lainnya ya, untuk menduplikasi sebuah objek. Sedangkan untuk cut adalah untuk memindahkan, mengcut atau menggunting atau memindahkan teks dari misal yang teks di sini ya, A4 saya akan cut, akan pindahkan dengan mengkombinasikan atau dengan menekan kombinasi tombol di keyboard, yaitu tombol Ctrl bersama X ya, X. Memindahkan, saya akan memindahkan angka 1 di sini yang tadinya berada di sel A4, saya akan pindahkan ke sel D5. Nah, kita tinggal sama dengan memindahkan itu Ctrl V ya. Nah, ini pindah ya, dari tadinya berada di sel A4, sekarang pindah ke sel D5. Nah, itu bedanya antara cut dengan paste. Baik, berikutnya akan saya bahas mengenai menu yang ini ya, font. Font. Sedangkan untuk font di sini adalah ada beberapa menu. Contohnya di sini font. Ini adalah untuk merubah jenis font. Ya. Ini font. Nah, di sini ada beberapa jenis font. Kita pilih sesuai keinginan kita atau kebutuhan kita. Dan ini adalah untuk ukuran font. Nah, ukuran font kita akan bahas kita akan gunakan menu ini ya. Kalau menggunakan menu ini berarti kita merubah suatu jenis atau ukuran font. Berikutnya ini adalah bold. Bold ini adalah untuk menebalkan sebuah font atau huruf ya. Nah, sedangkan untuk yang berada di sampingnya ini yang diberi simbol I, ini adalah menu italic ya. Italic ini adalah untuk memiringkan huruf, sebuah huruf. Berikutnya lagi ada menu underline. Underline ini adalah biasanya digunakan untuk membuat garis bawah di bawah huruf. Oke.
Selain itu ada juga di sini tabel border untuk sebuah tabel. Nah, border sini adalah untuk memberikan garis ya, dari beberapa sel atau dari sel yang sudah kita seleksi ya atau pilih ya. Misal saya akan membuat garis untuk dari sel yang sudah saya seleksi. Ini adalah ada beberapa garis yang bisa kita gunakan, misal memberi garis dari bawahnya saja, dari atas, dari pinggir kiri, dari pinggir kanan, tidak memberi garis sama sekali ya. Ini memberi semua garis. Berikutnya hanya di samping garisnya saja, di luar ya, di luar sel yang sudah kita pilih ya, atau yang sudah kita seleksi. Berikutnya ada membuat garis bawah dengan garisnya itu double. Berikutnya ada tick button border. Button border ini adalah jadi bawahnya itu agak tebal ya, border yang paling bawah saja, tapi agak tebal, beda dengan yang ini button border. Ini standar, kalau ini lebih tebal daripada yang ini ya. Nah, berikutnya ada top and bottom border. Ini sama saja ya, yang lain juga sama. Oke, saya akan memilih all border. Nah, sini hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Bordernya itu akan sel yang sudah kita seleksi tadi akan diberi border sesuai yang kita seleksi ya. Oke, selain itu ada juga warna ya. Ini adalah pewarnaan untuk fill color. Fill color ini adalah yang dapat kita gunakan untuk membuat warna sebuah background. Contohnya ini saya akan memberikan warna dari background ini ya, sudah saya seleksi. Nah, sini hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk font color ini hanya fontnya saja yang diberi warna, sedangkan ini backgroundnya, dan ini kalau ini untuk font color ini digunakan untuk memberikan warna fontnya. Contoh ini yang nomor 1, 2, 3 ini saya akan beri warna merah ya, tinggal klik saja. Nah, hasilnya warna untuk angkanya tersebut menjadi warna merah. Berikutnya dari tombol menu di sini ada alignment. Alignment ini adalah sebuah apa namanya? Alignment ini digunakan untuk membuat atau mengatur sebuah tulisan. Contohnya di sini ada top alignment ya, top alignment. Top alignment ini adalah untuk membuat sebuah tulisan kita menjadi di atas. Nah, contoh ini saya akan membuat yang sel A1, saya akan buat top alignment ya, tinggal klik sini, jadi nanti angka yang satunya sini berubah jadi di atas ya. Contoh saya klik, nah jadi atas ya. Kalau ini defaultnya berada di bawah. Oke, berikutnya saya tadi alignment ya, top alignment. Berikutnya ada center ya, atau middle. Di sini adalah hurufnya ini ada di tengah. Nah, ini saya akan klik sini. Nah, sini tengah ya. Sedangkan button ini defaultnya, nah default dari tulisan kita, defaultnya atau standarnya berada di bawah. Nah, berikutnya ini ada orientation. Orientation ini adalah di sini ada penjelasannya. Rotate your text diagonal or vertical. Or vertically, this is a great way to label narrow column ya. Nah,
ini adalah untuk membuat tulisan kita supaya miring, baik secara tadi diagonal atau vertikal. Diagonal itu ke sini, vertikal itu ke atas. Nah, contoh saya misal di sini tuliskan jumlah. Oke. Ini nah sini ada beberapa menu. Angle counterclockwise berarti ke atasnya. Nah sini ini. Sedangkan berikutnya ini angle clockwise berarti ke bawah, jumlah ke bawah ya. Berikutnya ada vertical text berarti ke atas, dari atas ke bawah ya, atas ke bawah seperti ini. Berikutnya ada rotate text up berarti miring ke atas ya, miring ke atas. Berikutnya ada rotate text down berarti miringnya ke bawah. Nah, ke bawah, tulisannya ke bawah. Berikutnya ada format cell origin. Nah, di sini kita bisa sesuaikan rotasinya mau berapa persen ya. Kita tinggal pilih ini di sini berapa persen rotasinya. Oh, sini 30% miring sini ya. Oke, alignment itu udah. Dari sini di bawahnya ini ada untuk alignment lab. Di sini alignment lab ini adalah alignment lab ini adalah untuk lab ini adalah untuk membuat perataan sebelah kiri. Jadi tulisannya itu sebelah kiri semua, sedangkan middle atau center di sini membuat perataan sebelah tengah ya. Sedangkan untuk right alignment atau perataan kanan ini tulisannya dari kanan, rata kanan semua ya. Nah, berikutnya ada decrease indent atau increase indent. Decrease indent ini adalah untuk membuat sebuah paragraf atau tulisan berbentuk paragraf agak menjorok ke luar, dengan ini menjorok ke dalam ya. Berikutnya ada wrap text. Wrap text ini adalah berfungsi untuk supaya tulisan ini menyesuaikan ke bawah. Nah, contohnya ini ya, menyesuaikan kolom. Misal kolomnya ini ukuran segini ya, ketika dia melebihi kolom tersebut maka dia akan secara otomatis ke bawah ya. Contoh ini jumlah total dari penjumlahan. Nah, kalau secara defaultnya ini hilang ya, jumlah total penjumlahan. Nah, kalau rata kiri ini defaultnya akan rata kiri ya. Nah, ini akan berada keluar ya. Sedangkan ketika kita menggunakan wrap text, dia secara otomatis akan menyesuaikan ke bawah ya. Tidak keluar dari kolom yang sudah disesuaikan ya. Kita akan coba ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ketika dirubah ini ukuran kolomnya, dia akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya ada merger and center. Merger and center ini adalah berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel atau kolom ya. Contoh, saya akan menggabungkan sel D1 dengan sel D2. Nah, ini ketika kita akan menggabungkan beberapa sel, kita terlebih dahulu menseleksinya sel tersebut. Contoh, saya akan menggabungkan sel D1 dengan sel D2. Maka yang harus kita lakukan adalah menseleksi kedua sel tersebut. Nah, sini sudah diseleksi kedua sel tersebut. Berikutnya tinggal klik merger ya. Merger, maka sel D1
D1 dengan D2 secara otomatis akan bergabung. Nah, oke, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.